Halo Sobat Komsos, saya Farel bersama dengan Romo Alek dan kru Komsos yang lainnya akan berkunjung dalam rangka survei untuk film pendek selanjutnya di stasiun Tugu Papak, Santo Pius 10 Gisting. Lalu dalam rangka istirahat, kita akan beristirahat di Postulat Novisiat SCY dan Biara Gembala Baik Gisting Tanggamus. Oke, nantikan keseruannya ya. Let's go. Halo Sobat Komsos, sekarang kita sudah sampai di Novisiat di Gisting Bawah. Sekarang kita ada di Biara Gembala Baik. Oke, kali ini kita akan melihat gimana kegiatan-kegiatan para romo di sini. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita berada di dalam Biara Gembala Baik. Buat yang penasaran gimana sih situasi di dalam Biara Gembala Baik, mari kita lihat. Kita bersama mas-mas ganteng dan kece. Mungkin Mas bisa perkenalan diri, Mas? Saya dengan Benedictus Edi Susanto. Saya bekerja di Novisiat Gisting sebagai karyawan lilin Fiat Look. Nama saya Yohanes Joko Suprapto. Saya kerja di Biara Gembala Baik. Biara Gembala Baik. Biasa dipanggil Joko. Mas Joko ya. Kalau saya bertanya untuk Mas Edi, Mas Edi sudah berapa lama sih Mas bekerja di Novisiat? Saya di sini kalau salah bulan April 2011. Sudah lama berarti ya, Mas. Ya. Kesan-kesan bekerja di Novisiat? Dari awal sampai sekarang sih yang saya rasakan selama kerja di sini ada naik turunnya sih. Naik turunnya? Naik turunnya. Yang pertama, saya bisa mengenal lebih jauh dengan lingkungan novice, yang dimana kan di sini kan kaum kayak semacam lebih tingkatnya seminari gitulah. Jadi bisa lebih jauh mengenal apa itu pusat pendidikan para frater-frater gitu sih. Kemudian saya juga bisa belajar. Ini pengalaman baru saya karena saya bisa belajar bagaimana cara membuat lilin gitu loh. Gitu sih. Mas Joko sudah berapa lama Mas bekerja di Biara Gembala Baik ini, Mas? Sekitar 16 tahun. Sekitar 16 tahun. Mungkin Sobat Komsos bertanya-tanya, Mas, BGB itu apa sih, Mas? Bisa ceritakan atau jelaskan sedikit nggak, Mas, tentang BGB itu apa? Ya. Kalau Biara Gembala Baik itu rumah untuk para romo yang sudah pensiun, yang sudah sepuh. Itu untuk SJY emang di biaranya di Gisting. Itu. Ya. Kalau Mas Joko ini di biara ini bekerja sebagai apa, Mas? Serabutan. Kok serabutan? Serabutan ini kayak apa serabutannya? Terus main ngepel, babat. Kadang kalau pas romo minta diantar ya kita mbak mobil juga. Mobil juga ya.
Jadi ya semuanya dikerjain bareng-bareng gitu. Berarti mencakup segalanya ya, Mas ya. Kalau dari untuk Mas Edi sendiri, pernah nggak sih Mas kepikiran untuk menjadi romo? Kalau saya dari awal belum ada panggilan untuk mengarah ke situ. Belum ada panggilan nih. Tadi kan Mas Edi kan bekerja sebagai pembuat lilin ya Mas. Nah itu gimana Mas prosesnya? Kalau dijelas secara teori panjang ya. Panjang secara Tapi saya tak buat singkat aja. Jadi membuat lilin itu sebenarnya dibilang gampang ya enggak, susah juga ya enggak gitu. Jadi pertama dari awal kita merebus bahan bakunya, kan ada jenis bahan baku kan macam-macam, ada tipenya apa, kemudian kita masak sampai ketika sudah mencair, terus kita siapkan benangnya, kemudian cetakannya. Ketika sudah siap benang dan sumbu dan cetakan sudah siap, kita tuang. Jadi lilin itu tidak seperti misalnya kita tuang langsung kita tinggal, enggak. Jadi itu ada prosesnya lagi gitu loh. Jadi ketika sudah dicetak, dituang gitu, jadi kita mesti nunggu, nanti kan dia kan ada mengalami penyusutan. Nanti kita diisi lagi, baru setelah kering kita keluarkan, kemudian kita bersihkan, baru kita packing gitu sih. Untuk bekerja pembuatan lilin ini, Mas Edi bekerja sendiri atau ada tim? Kalau saya dari awal sampai sekarang dibantu dengan para frater-fraternya. Oh, dibantu dengan para frater. Karena sudah dibentuk ada namanya itu seksi lilin. Oh, seksi lilin. Oke, Sobat Komsos, sekian bincang-bincang singkat dari narasumber kita Mas Edi dan Mas Joko. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat-sobat Komsos di rumah. Terima kasih Mas Edi dan Mas Joko atas waktunya. Ya, seperti ini teman-teman, gimana situasi di dalam Biara Gembala Baik. Buat yang penasaran, nggak penasaran lagi kan? Kita berada di novisiat. Sekarang di sebelah saya sedang bersama Romo. Romo, bisa perkenalan diri Romo? Baik, nama saya Romo Yohanes Ngadijan SY. Saya sebagai magister di sini dan sekaligus pimpinan komunitas postulat novisiat Santo Yohanes Gisting. Romo Yohanes, bisa jelaskan sedikit nggak mau tentang novisiat ini apa mau? Baik, di sini sebenarnya ada dua rumah ya, ada postulat, ada novisiat. Nah, khusus untuk masa novisiat ini adalah masa paling awal seseorang itu mau masuki kehidupan religius, dan ini adalah tahun kanonik ya. Jadi 1 tahun penuh seseorang itu menjalani masa novisiat. Nah, mereka secara khusus itu ya membangun hidup atau fondasi hidup rohani selama 1 tahun, lalu mengenal hidup religius. Memang mereka secara yuridis itu belum terikat, tetapi secara spiritual mereka harus hidup seperti seorang religius yang menghidupi 3 kaul itu ya, kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Ya. Romo, ini untuk pertanyaan terakhir. Ya. Pesan-pesan untuk orang muda, Romo. Baik, kita harus menyadari bahwa gereja saat ini ya, orang muda itu adalah harapan ya, bukan hanya harapan nanti ke depan, tapi sekarang ini juga mereka adalah gereja. Dan tentu harapan kami sebagai orang-orang yang telah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, mengharapkan mereka juga ada yang tertarik ya. Karena apa ya, kita tahu gereja tanpa imam, gereja tanpa religius ya, kita bisa membayangkan seperti apa Maka dari itu ya harapan kami ada orang-orang yang terus datang ke tempat ini ya, untuk menyerahkan diri, mempersembahkan diri. Ya, Tuhan sendiri kan selalu bersabda ya, tuain begitu banyak dan pekerja sedikit. Nah, maka ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi orang muda juga merasa bertanggung jawab untuk melangsungkan gereja yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi panggilan itu indah, jangan pernah membayangkan takut nanti gagal atau bagaimana. Kalau Tuhan memanggil, pastilah kita akan selalu didampingi. Tuhan itu setia untuk mendampingi kita. Maka pesan untuk orang muda, ya kalian yang sungguh-sungguh punya minat atau ingin bekerja di ladang Tuhan, datanglah ke tempat ini atau tempat lain sebagai wujud persembahan kita kepada Tuhan. Dan gereja sangat
sangat mengharapkan orang muda itu ada yang punya kerelaan ini. Dan tentu selain itu ya minimal bagaimana orang muda zaman ini sungguh-sungguh menghidupi imannya di tengah zaman yang tidak mudah, sekularisasi, budaya instan, konsumeris dan sebagainya. Orang muda saat ini, terutama orang muda Katolik, harus semakin solid dalam iman. Ya, Bapak Fransiskus itu pernah mengundang orang muda juga supaya mengalami Kristus dalam hidup mereka. Ya, bagaimana Kristus itu bukan hanya dalam adat dan sejarah. Ya, pernah hidup 2000 tahun yang lalu, tapi saat ini juga Kristus itu hidup. Bagaimana orang-orang muda itu mengalami Kristus yang hidup, sehingga apa? Kalau mereka mengalami Kristus yang hidup, mereka merasa dikasihi, dicintai, dan gereja akan semakin berkembang dengan baik. Itu terima kasih. Kalau begitu Romo, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya Romo. Semoga banyak orang-orang muda yang terpanggil dalam panggilan Tuhan. Kalau begitu, terima kasih Romo Baik. sudah mau mengisi wawancara pada kesempatan kali ini. Berkah dalam Romo. Terima kasih ya, berkah dalam. Baik. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Kapel Santo Fransiskus Tugu Papak yang bertempat di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Terlihat di belakang kita sekarang ada Kapel Santo Fransiskus. Oke teman-teman, begitulah tampak dari Kapel Santo Fransiskus. Butuh perjuangan dari umat-umat di sini untuk membangun Kapel Santo Fransiskus ini. Kapel ini diresmikan oleh Bupati Tanggamus dan Administrator Apostolik Monsinyur Aloysius Sudarso SCY. Halo teman-teman, sekarang kita berada di perhentian pantai Kriket. Ini teman-teman, lihat pantainya. Ya, perjalanan menuju pantai sini memakan waktu cukup lama ya teman-teman. Juga jalannya juga tidak selalu bagus. Ya butuh perjuangan lah untuk ke pantai ini, tapi ya terbayar lah. Melihat pemandangan pantai yang bersih, yang bagus. Halo Sobat Komsos dimanapun teman-teman berada, bersama Mbah Kakong dan Mbah Putri. Mbah Kakong bisa berkenalan namanya Mbah, nama lengkap Mbah siapa ya? Lengkap Paulus Tukiran. Mbah Kakong sendiri sudah berumur berapa Mbah? Sudah 83. 83. Kalau dari Mbah Putri, bisa perkenalkan nama lengkap Mbah? Terestia Wiji. Terestia Wiji. Ya. Mbah Putri sudah berumur berapa Mbah? Umur 70. Umur 70, ya. 78. Ya. Mbah Kakong dan Mbah Putri ini tinggal di stasi mana Mbah? Di stasi Tugu Papak, Kecamatan Semaka, termasuk ini ikut Paroki Gisting. Paroki Gisting. Mbah, kalau di stasi Tugu Papak ini ada berapa umat Mbah? Hanya 10 kakak. Hanya 10 kakak. OMK di sini ada tidak Mbah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Berarti stasi Tugu Papak ini didominasi oleh orang-orang tua ya Mbah ya? Ya. Mungkin satu pertanyaan Mbah, harapan untuk orang-orang muda. Nah, harapan kami yang kita minta sehari-hari kita berdoa ya, semoga saja pengikut Kristus ini bisa banyak semacam seperti yang lain-lain. Jadi supaya ada kegiatan itu ya, mumpung saya ini masih agak kuat berjalan gitu aja. Ya. Ya, kadang-kadang orang muda Katolik kadang-kadang inilah kalau ada kegiatan itu kok kayaknya itu jauh gitu loh. Males gitu.
Terima kasih Mbah Kakung dan Mbah Putri atas waktunya. Semoga Mbah Kakung dan Mbah Putri selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan sehat selalu. Ya teman-teman, begitu saja wawancara singkat dari umat dari stasi Tugu Papak. Semoga untuk orang muda jangan bermalas-malas dan terus berkarya, jangan mau kalah dengan yang sudah tua. Oke, terima kasih.